Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi bahwasanya ada syarat dan peraturan baru menginjak pencairan di tahap kedua nanti, yakni pencairan PKH. Nah, peraturan baru dan syarat baru apakah itu yang harus dipenuhi oleh KPM PKH untuk bisa cair bantuan PKH-nya? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, seperti yang Anda ketahui bahwasanya bulan Maret sudah berada di ujung akhir, yakni kurang beberapa hari lagi kita sudah menemui pada bulan April. Yang mana bulan April ini adalah bulan di mana alokasi pencairan PKH tahap 2 itu sudah mulai dijadwalkan. Yakni mulai bulan April, Mei dan Juni itu adalah alokasi pencairan bantuan PKH di tahap yang kedua nanti. Nah, di sini Kementerian Sosial menurunkan peraturan baru, juga syarat-syarat baru agar KPM PKH di tahap yang kedua nanti bisa cair bantuan PKH-nya. Namun, patut Anda ketahui juga bahwasanya pencairan PKH di tahap 1 alokasi Januari, Februari, Maret ini telah ditutup. Jadi bagaimana nasib para KPM yang kemarin belum juga cair bantuan PKH-nya? Itu berarti datanya masih bermasalah di DTKS sana dan masih dalam proses pembenahan atau memang sudah dikeluarkan dari data DTKS. Jadi mohon bagi para KPM yang memang belum cair juga bantuan PKH-nya di tahap yang kemarin, itu memang adanya data Anda itu masih bermasalah di pusat sana atau di DTKS sana. Karena kalau tidak bermasalah, pasti KPM PKH itu akan cair bantuan di tahap 1 kemarin. Terbukti mulai dari termin 1, kedua, ketiga sampai ke-7 itu sudah terus dicairkan oleh pemerintah Kementerian Sosial. Karena itulah data-data yang sudah benar, sudah padan antara data DTKS dengan Dukcapil, antara data DTKS dengan data Dapodik maupun data Simpatika, dan data-data lainnya baik itu nama, KK, KTP, tanggal lahir, anggota keluarga semuanya itu sudah padan. Karena sekarang itu pencairan bantuan sosial apapun itu mengacu kepada data yang ada di DTKS. Manakala data DTKS itu sudah tidak bermasalah, artinya sudah tidak ganda, tidak keliru dalam nama maupun nama kartu KK, nomor KK, nomor KTP, maupun anggota keluarganya, semuanya itu sudah padat, maka bantuan apapun baik PKH maupun BPNT maupun bantuan PBI lainnya itu bisa dicairkan oleh pemerintah. Tapi kalau masih saja ada anggota satu keluarga saja, misalkan datanya anak sekolahnya itu tidak padan atau bermasalah, itu bisa menjadi kendala tidak bisa dicairkannya bantuan PKH Anda. Nah, di sini saya akan membacakan ada peraturan baru yang
diluncurkan atau diturunkan oleh Kementerian Sosial nanti di tahap kedua PKH tahun 2022. Nah, yang pertama adalah peraturan tentang anak sekolah. Jadi para KPM PKH yang kebetulan mempunyai anak sekolah ini akan berubah pencairan pendapatan bantuannya itu di tahap kedua nanti. Nah, di sini saya akan membacakan bahwasanya adapun faktor penimbang yang terdapat di dalam SK kepesertaan PKH tetap dibatasi 4 orang dengan perhitungan bantuan sosial tertinggi, yaitu 1 anak usia dini maksimal 2 anak. Kemudian 2 anak sekolah SD, SMP, SMA minimal 4 orang anak. Nah, alhamdulillah di sini ada penambahan komponen ya, sahabat YouTube. Kalau di sebelumnya itu maksimal anak sekolah yang mendapatkan bantuan PKH itu adalah 2 orang anak. Tapi sekarang di tahap yang kedua itu ditambah lagi maksimal 4 orang anak. Jadi misalkan Anda semua mempunyai atau ada yang mempunyai anak sekolah sebanyak 4 orang anak, maka itu semuanya bisa mendapatkan bantuan PKH. Tapi dengan syarat data yang ada di sekolahan itu harus sudah sinkron antara data di Dapodik atau data di Simpatikanya. Manakala data anak Anda belum sinkron dengan data Dapodik atau di Simpatika, maka terpaksa anak Anda tidak bisa mencairkan atau tidak bisa mendapatkan pencairan bantuan PKH atau bisa 0. Istilahnya kalau di situ terdapat anak SD, SMP 1, SMA-nya 2. Ternyata yang SMA 2 itu tidak terdaftar di Dapodik atau di Simpatika, maka yang cair hanya anak SD dan SMP-nya. Nah, untuk mengetahui atau membenahi anak-anak yang kemarin itu tidak cair bantuannya, dikarenakan data tersebut belum sinkron dengan Dapodik atau Simpatikanya, Anda bisa menemui gurunya atau operator sekolahnya masing-masing. Tanyakan nama anak Anda itu apa memang benar belum sinkron antara data di sekolahannya dengan data yang di Dapodik maupun Simpatikanya. Nah, setelah di situ dibenahin atau disinkronkan, maka anak Anda yang tadinya itu tidak bisa mendapatkan bantuan PKH atau tidak bisa cair bantuannya, insya Allah di tahap berikutnya akan cair bantuannya. Nah, itu peraturan yang pertama, bahwasanya ada penambahan jumlah anak sekolah yang mendapatkan bantuan PKH sekarang dibatasi maksimal 4 orang anak. Kalau di tahun kemarin itu 2 orang anak, sekarang menjadi 4 orang anak. Ya, alhamdulillah sekali. Kemudian yang ketiga, usia lanjut usia atau lansia mulai usia 60 tahun sebanyak maksimal 1 orang. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya di tahap 1 yang kemarin itu kan usia lansia itu dimulai dari umur 70 tahun. Kalau belum umur 70 tahun maka tidak bisa masuk lansia atau tidak bisa mendapatkan bantuan PKH. Nah, sekarang ini di tahap yang kedua ini peraturannya berbeda lagi. Jadi usia lansia sekarang itu dimulai dari umur 60 tahun itu sudah bisa masuk pada usia lansia. Jadi bisa mendapatkan bantuan PKH mulai di tahap kedua nanti. Jadi bisa diingat lagi ya. Sekarang peraturan yang ketiga adalah
Usia lansia itu dimulai dari umur 60 tahun terhitung dari tanggal yang diterahkan di KTP-nya masing-masing. Jadi kalau yang kemarin itu mulai umur 70 tahun, sekarang dimulai dari usia 60 tahun. Kemudian yang keempat, penyandang disabilitas berat sebanyak maksimal satu orang saja. Nah, ini masih tetap dengan perhitungan di tahap kemarin, tahap 1, bahwasanya disabilitas itu hanya mendapatkan satu komponen satu orang saja. Jadi di sini kesimpulannya, peraturan yang baru itu kalau anak sekolah itu sebanyak 4 orang anak maksimal. Kalau usia lansia sebanyak mulai dihitung dari umur 60 tahun. Kalau kemarin kan 70 tahun. Nah, sekarang dimulai dari umur 60 tahun. Nah, ini tentu saja kabar yang menggembirakan bagi para KPM PKH semuanya, bahwasanya ada penambahan kategori, yakni dimulai anak sekolah tadi ya, kemudian usia lansia dimulai dari umur 60 tahun, dan semuanya anggota yang ada di KK per KK itu yang bisa mendapatkan bantuan PKH hanya 4 kategori saja, dihitung yang paling tertinggi. Jadi misalkan di dalam keluarga ada lansia, ada anak sekolah, SMA, SMP, SD, dan ada disabilitas, misalkan ada 5 ya. Nah, di sini diambil 4 saja. Jadi diambil yang tertinggi. Dimulai dari lansianya, kemudian disabilitasnya, kemudian anak SMP-nya, kemudian anak SD-nya. Nah, misalkan anak SMA-nya itu 2, jadi di situ bisa diambil dua-duanya sama anak SMP-nya. Jadi anak SD-nya itu tidak dihitung karena yang dihitung hanya 4 kategori saja, diambil dari yang paling tertinggi. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan sambil menunggu pencairan di tahap kedua nanti, semoga semuanya KPM PKH yang kemarin belum menerima pencairan PKH-nya, semoga di tahap kedua ini bisa cair bantuan PKH-nya, bisa selesai data-data yang belum padan atau yang bermasalah, semoga bisa terselesaikan dan bisa menerima bantuan PKH-nya lagi. Apabila memang belum sinkron atau masih bermasalah di pusat sana di DTKS-nya sehingga belum bisa mendapatkan pencairan di tahap kedua nanti, ya harap bersabar. Anggap saja bantuan ini adalah sebuah bonus, bukan gaji yang harus diterima setiap tahapnya. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.